Halo, nama saya Tria Kusuma Haryati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas R6B. Pengertian proposisi. Proposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi terdiri atas 4 unsur. 2 diantaranya merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 yang lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan ialah termasuk sebagai subjek, termasuk sebagai predikat, kopula, dan kuantor. Jenis-jenis proposisi. Proposal dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah A. Proposisi tunggal. Proposisi tunggal merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari predikat dan subjek. Contoh, kelinci merupakan suatu hewan peliharaan. Subjek kelinci, predikat hewan peliharaan. B. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan 2 predikat, atau dapat terdiri dari 2 kalimat yang terpisah. Contoh, macan merupakan suatu hewan peliharaan dan berjenis omnivora. Subjek macan, predikat hewan peliharaan dan omnivora. C. Proposal pernyataan. Proposal pernyataan merupakan berisi sebuah pernyataan yang benar-benar membenarkan atau mutlak. Contoh, semua makhluk hidup yang di dunia ini pasti akan mati. D. Pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat merupakan sebuah pernyataan yang berisi pernyataan yang mencakup penolakan atau pembenaran bersyarat atau opsional. Contoh, langit akan menjadi gelap ketika akan turun hujan. E. Proposisi singular. Proposisi singular merupakan sebuah kalimat yang dapat mengatakan sesuatu yang spesifik dan biasanya berisi ini dalam suatu kata. Contoh, rumah itu milik Pak Zainal Abidin. F. Proposisi universal. Proposisi universal merupakan sebuah kalimat yang berisi pernyataan tentang semua hal. Biasanya, kalimat tersebut dapat menggunakan semua kata yang berada di dalamnya. Contoh, semua manusia harus memiliki 2 mata. G. Proposisi spesifik. Proposisi spesifik adalah kalimat yang tidak menunjukkan masalah secara keseluruhan atau sebagian. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tidak semua frasa. Contoh, tidak begitu semua anak laki-laki sifatnya sangat nakal. Menurut Celtis et al. Dalam Nazir tahun 1988 dalam buku Metode Penelitian mengatakan bahwa proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil atau scientific law. Dengan perkataan lain, dalil adalah singkatan dari suatu pengetahuan tentang hubungan sifat-sifat tertentu yang bentuknya lebih umum jika dibandingkan dengan penemuan-penemuan empiris pada mana dalil tersebut didasarkan.
Bentuk-bentuk proposisi. Pernyataan dapat dibedakan dengan berdasarkan pada dua jenis pernyataan, yaitu berdasarkan dengan kualitas yang bersifat positif dan negatif, serta pada kuantitas secara umum dan spesifik. Untuk memiliki sebuah bentuk, terdapat 4 jenis dalam kalimatnya. Dan bila ingin mengetahui apa pernyataan dan penjelasannya, silakan simak penjelasan sebagai berikut. Bentuk pertama dari sebuah kalimat adalah kalimat yang pada umumnya positif yang disebut dengan kalimat A. Bentuk proposisi kedua adalah kalimat negatif umum yang disebut dengan kalimat E. Bentuk ketiga dari kalimat ini adalah kalimat yang sangat positif yang disebut kalimat I. Sementara bentuk akhir dari kalimat adalah kalimat umum secara negatif yang disebut pada kalimat O. Pada kalimat positif, umum merupakan sebuah kalimat yang memiliki predikatnya untuk membenarkan pada seluruh subjek. Proposisi negatif adalah kalimat yang predikatnya sepenuhnya atau sebagian menolak subjek E. Proposisi positif adalah sebuah proposisi yang predikatnya dibenarkan sebagai subjektif I. Tuturan performatif. Tuturan performatif atau performative utterance adalah tuturan yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan bahwa dengan mengungkapkannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Misalnya, dalam ujaran saya mengucapkan terima kasih. Pembicara mengujarkannya dan sekaligus menyelesaikan perbuatan mengucapkan. Krida Laksana 1984-2001. Performative in speech arc theory, an utterance which performs an act, such as watch out, a warning, I promise not to be late, a promise. Richards DKK 1989-212. Secara ringkas, dikatakan pula bahwa tuturan performatif adalah tuturan untuk melakukan sesuatu, atau perform the action. Tuturan performatif tidak dievaluasi sebagai benar atau salah, tetapi sebagai tepat atau tidak tepat. Misalnya, I promise that I shall be there, atau saya berjanji bahwa saya akan hadir di sana. Dan performatif primer atau tuturan primer I shall be there atau saya akan hadir di sana. Geoffrey Leach, terjemahan tahun 1993, halaman 280. Analisis tuturan performatif dalam bahasa sehari-hari. Tuturan performatif berbeda dengan tuturan yang dapat diperiksa benar atau salahnya. Oleh karena itu pula, dapat ditentukan kandungan makna dari ucapan tersebut, maka ucapan performatif tidak dapat diperlakukan seperti itu. Karena itulah, Austin menegaskan ucapan performatif tidak dapat dikatakan benar atau salah seperti halnya ucapan konstatif, melainkan pantas atau tidak, atau happy or unhappy untuk diucapkan seseorang. Di dalam ucapan performatif ini, peranan si penutur dengan berbagai konsekuensi yang terkandung dalam isi ucapannya sangat diutamakan. Untuk memperoleh penjelasan yang rinci, kita dapat melihat contoh sebagai berikut. 1. Saya bersedia menerima wanita ini sebagai istri yang sah. Tentunya layak apabila diucapkan dalam sebuah upacara perkawinan. 2. Saya namakan kapal ini Ratu Elizabeth. 3. Saya memberikan dan mewariskan jam kepunyaan saya ini kepada saudara saya. Dari contoh di atas, kita melihat bahwa peranan si penutur atau saya bertautan erat dengan apa yang diucapkannya. Ini berarti masalah utama yang terkandung dalam ucapan performatif adalah apakah si penutur mempunyai wewenang, kewajaran atau kelayakan untuk melontarkan ucapan seperti itu.
Menurut pendapat Austin, kita dapat mengetahui bentuk ucapan performatif ini melalui ciri-ciri berikut. 1. Diucapkan oleh orang pertama atau persona pertama. 2. Orang yang mengucapkannya hadir dalam situasi tertentu. 3. Bersifat indikatif atau mengandung pernyataan tertentu. 4. Orang yang mengucapkannya terlibat secara aktif dengan isi pernyataan tersebut. Keempat ciri bisa saja dikenakan pada ucapan konstatif, namun penekanan utama dalam ucapan konstatif tidak terletak pada si penutur atau subjek, melainkan pada objek tuturan, dalam hal ini peristiwa faktual. Sedangkan dalam ucapan performatif, penekanan utama tetap diletakkan pada si penutur dengan kelayakan pengucapannya.